ini gitu ya. Masih semangat ya kira-kira? Kayak lesu nih, karena malam ya, hopefully ya, karena mau berangkat ke Banda Neira ini ya kan. Aku aja belum pernah teman-teman dari daerah mana Sumsel. Boleh di open mic atau Makassar. Pontianak. eh, komentar juga boleh. Wow, jauh ya Pontianak. Ada dari Bandung suatu baik itu keadaan, kemudian situasi yang berada di sekeliling kita dari makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan kita itu sendiri, baik itu sifat, pertumbuhan, dan persebarannya. Nah, ini ada beberapa menurut para ahli ya teman-teman terkait lingkungan. Boleh di next slide, Kak. Ada dari Otto Sumarwoto gitu ya, terkait lingkungan dan Salim Emil. Jadi itu adalah rangkumannya yang tadi teman-teman di awal terkait segala sesuatu yang mempengaruhi termasuk di kehidupan kita gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, teman-teman, tadi udah lingkungan berkaitan juga sama dengan berkelanjutan. Menurut World Commission on Environment and Development, berkelanjutan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Intinya kayak kebutuhan untuk saat ini, tapi tanpa kita mengurangi ataupun mengorbankan masa depan kita nanti. Jadi paham ya terkait inti dari keberlanjutan itu apa gitu. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Atau udah ada yang ngantuk nih? Semangat ya, karena bentar lagi mau ke Banda Neira ya kan? Oke, boleh di next slide, Kak. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya kita bakalan bahas terkait eh, kenapa sih penting banget kita berjiwa lingkungan ataupun berkaitan dengan lingkungan yang berkelanjutan. Boleh di next slide ya, Kak? Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kita yang ada pada saat ini untuk masa depan nanti. Jadi bukan hanya untuk saat ini aja, tapi kita memikirkan masa depan nanti. Apakah masih ada air? Apakah masih ada air minum ketersediaannya, pun misalnya kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Intinya kita kayak menabung untuk masa depan gitu. Jadi jangan dihabiskan di masa saat ini aja, tapi kita memikirkan juga keberlanjutan kita di masa yang akan datang. Jangan sampai di masa yang akan datang kita malah kekurangan air, kekeringan, dan lain sebagainya akibat dari krisis iklim. Maybe teman-teman udah dapat materi gitu ya terkait krisis iklim. Nanti berkaitan juga. BTW, sorry ya teman-teman, di tempat aku lagi hujan, jadi kayak ada suara gemuruh gitu ya. Kalau di daerah teman-teman gimana? Udah mulai hujan atau masih ada yang daerahnya panas, teman-teman? Boleh di on mic atau di kolom chat juga boleh. Oke, hujan ya, mayoritas hujan karena memang udah memasuki fase hujan Desember yang ber itu ujungnya pasti musim hujan. Oke, Ambon panas. Oh iya, Ambon panas ya. Nggak ada hujan Kak. Semoga yang belum turun hujan, semoga turun hujan secukupnya ya teman-teman, nggak berlebihan, biar nggak ngakibatin banjir. Oke, Kak Citra boleh di next slide teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih? Kenapa penting banget gitu ya untuk lingkungan yang berkelanjutan? Gimana cara kita agar terus melestarikan lingkungan kita dengan keberlanjutan ini tadi, yang mana menciptakan dan mempertahankan kondisi-kondisi yang mana manusia dan alam itu selaras, tidak bisa dipisahkan karena kita butuh dengan alam pun alamnya harus kita jaga. Ada pepatah mengatakan bahwasannya ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita gitu. Keberlanjutan juga penting untuk memastikan bahwasanya kita memiliki dan akan terus memiliki gitu ya apa-apa yang sudah. Oke, boleh di next slide Kak. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu dari tiga tantangan lingkungan ini kenapa harus tetap berlanjut gitu ya. Tantangannya adalah yang pertama terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Kita tahu ya teman-teman, Indonesia ini adalah salah satu negara yang punya banyak keanekaragaman hayati dan lama-kelamaan
banyak juga dari flora faunanya yang mengalami kepunahan dan diakibatkan karena dari proses ataupun perubahan iklim tadi sehingga merusak lingkungan dan tidak dapat diberlanjutkan lagi atau kayak misalnya flora faunanya sudah punah itu berarti tidak dapat apa ya berkembang biak lagi dan spesiesnya jadi langka. Oke, yang kedua adalah tantangannya boleh di next slide Kak. Untuk yang kedua adalah teman-teman ketergantungan pada sumber daya alam. Nah, karena Indonesia tadi memiliki banyak banget keanekaragaman hayati, sumber daya alam kayak minyak, gas ataupun pertanian lainnya sehingga sumber daya ini sebenarnya terbatas teman-teman. Apabila kita terus-menerus eksploitasi. Benar apa benar nih? Akan terus habis gitu ya ketika kita tidak bisa mendaur ulang ataupun eh, menghadapi resiko-resiko ekonomi dan lingkungan yang secara signifikan. Akibatnya itu tadi teman-teman, kepunahan, kemudian habisnya ketersediaan sumber daya pangan di alam dan lain sebagainya. Oke, untuk tantangan yang ketiga teman-teman, boleh di next slide ya Citra, adalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Benar banget. Jadi kayak berkesinambungan gitu ya antara alam, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Toh kita pun masih tinggal di bumi gitu ya atau ada yang udah bercita-cita atau pengen pindah ke Mars aja gitu. Misalnya kayak anak muda gitu kan, aduh pengen ke Mars, pengen ke Mars gitu. Emang di Mars udah bisa dihuni seperti bumi gitu. Atau udah punya ancang-ancang mau pindah ke Mars nih. Oke, karena memang saat ini gak ada telur gulung Kak. Kenapa nggak Anissa nih yang bikin telur gulung di Mars? Itu salah satu makanan favorit anak muda ya, telur gulung. Oke, back to topic. Jadi Indonesia sekarang menghadapi kesenjangan ekonomi. Diakibatkan karena tadi teman-teman ketersediaan alam yang terbatas dan sering kita eksploitasi sehingga berdampak kepada perekonomian karena banyak masyarakat juga yang memanfaatkan sumber daya alam itu untuk sebagai mata pencaharian mereka. Kemudian banyak banget kita temui gitu ya di kota-kota besar dan dibandingkan dengan di desa-desa atau pedesaan, pelosok dalam itu beda banget gitu ya stratanya kayak benar-benar ada space gitu. Baik dari akses infrastruktur maybe ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Gimana cara kita apa namanya untuk meratakan itu gitu ya? Gimana sih peran anak muda supaya bisa berdampak untuk lingkungan sekitar dan membawa perubahan bagi daerahnya? Oke. Selanjutnya adalah teman-teman ada tantangan, ada pula solusinya tentunya ya teman-teman. Ini beberapa cara untuk mengatasi hambatan-hambatan. Maybe teman-teman udah tahu juga sebenarnya langkah-langkah kecil untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi gitu ya terkait lingkungan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah memperkuat perlindungan lingkungan dan mengembangkan model pembangunan yang berkelanjutan. Misal kayak energi terbarukan ataupun penggunaan lahan yang lebih efisien. Teman-teman di sini ada yang dari IKN Kalimantan? Gimana teman-teman sejauh mata memandang gitu ya? Karena IKN digadang-gadangkan sebagai apa ya? Suatu daerah yang bakalan nanti benar-benar berkelanjutan gitu, kota yang benar-benar sustainable ataupun yang menggunakan energi-energi terbarukan yang mana nantinya lebih efisien gitu ya katanya. Ada yang pernah nonton Reels ataupun vlognya dari Jeremy Owen teman-teman yang bahas terkait IKN gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman bisa nggak ya IKN itu yang benar-benar sustainable ataupun yang benar-benar ramah lingkungan? Kalau menurut pendapat teman-teman gimana? Atau bahkan nanti bisa jadi Jakarta yang seperti sekarang gitu, perlahan gitu ya kan? Aku belum pernah juga teman-teman sebenarnya ke IKN, so semoga kita bisa juga gitu ya berkunjung ke sana. Oke, boleh dilanjut yang kedua ya teman-teman. Kemudian caranya adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan. Dengan kita berpendidikan, kemudian tahu gitu ya, apa-apa yang tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan, apa-apa yang sudah disediakan alam, jangan terlalu dieksploitasi. Kemudian bagaimana cara kita tetap menjaga kelestarian alam tersebut.
Yang ketiga adalah mengembangkan sumber daya energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Oke, boleh di next slide, Kak? Oh, makin nambah dia kayaknya. Pesertanya udah 41. Oke, nah ini adalah cara-cara yang bisa kita jalankan untuk lebih hidup berkelanjutan agar bisa kita mulai dari diri sendiri. Yang pertama adalah mindful spending. Jadi ini tuh teman-teman sebenarnya adalah kayak apa ya? Membuat perencanaan gitu. Maybe pasti apalagi cewek-cewek gitu ya, banyak banget kalau tanggal kembar itu pasti check out gitu kan. Terus produk-produk kosmetik, maybe semuanya pengen dicoba gitu ya. Nah, itu adalah salah satu yang secara nggak sadar adalah kurang efisien ataupun kayak gaya hidup yang konsumtif gitu ya. Sebenarnya kita udah ada nih, misal baju yang ini, kemudian bulan depan kita udah mau beli baju lagi gitu kan. Nah, itu salah satu apa ya, mendampak kepada lingkungan kita. Yaitu tadi kayak limbah tekstil yang makin banyak gitu kan. Kemudian juga eh, salah satunya adalah disiplin gitu dengan budget kita sendiri. Kita bisa gunakan barang-barang apa yang sudah kita punya sampai tidak bisa digunakan lagi. Jadi selain apa ya, mengurangi anggaran kita juga bisa lebih hidup mindful gitu. Kemudian yang kedua adalah terapkan decluttering secara berkala. Mungkin teman-teman ada yang belanja setiap bulan, belanja baju, ataupun setiap tahun, setiap lebaran gitu kan, beli baju baru gitu. Nah, kita bisa terapin ini teman-teman. Apa namanya? Prinsip FIFO atau first in, first out. Dimana setiap 4 bulan sekali maybe, pokoknya terserah kita ya mau sebulan sekali gitu kan. Kita ketika kita membeli barang, ada satu barang lain yang keluar dari rumah kita. Maybe itu bisa di pre-love ataupun disumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu dari rumah kita harus bukan harus sih, kayak ketika kita membeli maksudnya sesuatu dari luar, kita juga harus mengeluarkan satu barang dari rumah kita. Itu prinsip dari first in first out tadi yang mana berkaitan dengan decluttering. Bukan hanya baju aja ya teman-teman, tapi segala sesuatu yang kita punya gitu kan. Jadi lebih mengurangi gaya hidup konsumtif tadi. Yang ketiga adalah tidak lain tidak bukan adalah kurangi sampah plastik dengan cara refill. Aku juga belum nemu nih teman-teman kalau misalnya di Palembang ataupun Sumsel ya kayak toko ramah lingkungan atau yang bisa direfill, misal kayak bulk store gitu kan. Jadi ketika kita beli shampoo ataupun kebutuhan yang lainnya gitu ya, skincare, itu bisa kita daur ulang. Sorry, bukan didaur ulang, tapi kita isi ulang. Nah, jadi itu salah satu cara kita untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai tadi. Ketika kita membeli barang refill, kita sudah berupaya untuk mengurangi sampah dari shampoo ataupun skincare, sabun cuci tangan, cairan pembersih rumah dan lain sebagainya. Pun makanan banyak banget nih kalau di bulk store, teman-teman mungkin udah ada yang pernah coba ke bulk store atau kayak membeli makanan ringan, maybe yang nggak pakai bungkus plastik, tapi teman-teman bawa wadah sendiri gitu kan, datang ke bulk store untuk jajan gitu. Kalau di Palembang belum ada teman-teman sayangnya, semoga aja ya nanti ada gitu ya tempat untuk refill. Yang keempat adalah memanfaatkan promo sustainable lifestyle. Banyak banget ya teman-teman sekarang karena hampir semua produsen gitu ya kayak mereka udah lebih aware gitu sama lingkungan. Jadi ketika masyarakat pun sudah lebih aware terhadap lingkungan, mereka mengambil apa ya, kesempatan bahwasanya oh ternyata pasarnya ini pas banget gitu kan. Karena masyarakat sekarang udah lebih aware sama lingkungan. Jadi gimana caranya kita memproduksi bahan-bahan yang ramah lingkungan juga. Banyak banget nih kita temuin kayak apa ya contohnya? Bumijo maybe kayak mereka kalau misalnya beli shampoo ataupun sikat gigi dari bambu itu kan mereka sudah menyediakan gitu ya yang produk-produk ramah lingkungan non plastik sama sekali, kayak dari mulai packaging sampai ke konsumen itu benar-benar no plastik sama sekali teman-teman. Boleh teman-teman cobain gitu ya untuk menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Mulai dari hal-hal kecil aja teman-teman, nggak usah yang
muluk-muluk kayak harus lengkap banget gitu ya, harus ramah seramah lingkungan mungkin. Sebenarnya teman-teman, aku ada kata-kata gitu ya dari Kak Tiza, salah satu founder dari Diet Plastik Indonesia, teman-teman. Jadi beliau bilang bahwasanya untuk hidup ramah lingkungan itu tidak perlu menggunakan barang-barang baru gitu. Kita bisa menggunakan barang-barang lokal yang sudah kita punya. Sesimpel itu ternyata teman-teman untuk menjadi hidup yang lebih ramah lingkungan. Jadi sebenarnya nggak ada solusi untuk sampah-sampah yang telah kita gunakan gitu teman-teman. Jadi Katiza juga bilang bahwasanya kita bisa menggunakan produk-produk ataupun alat-alat yang sudah kita punya. Nggak ada hal yang lebih ramah lingkungan dari itu. Jadi sebenarnya apa ya? Menurut aku pribadi itu kayak dari kita sendiri nih yang ngontrol dari diri kita sendiri. Dan kita bagusnya juga menerapkan prinsip FIFO tadi, first in atau first out gitu, teman-teman. Oke, boleh di next slide, Kak. Nah, ini adalah peran yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai generasi muda, agent of change gitu ya. Yang pertama adalah beradaptasi. Karena memang perubahan lingkungan apalagi ya, perubahan iklim gitu sangat berdampak. Jadi kita harus beradaptasi. Misal kayak kemarin cuaca panas banget ya, kering, kebakaran, apalagi di Sumsel tuh kayak Karhutla itu wah benar-benar sampai udaranya itu lebih parah dari Jakarta, teman-teman. Kalau bulan-bulan kemarin gitu ya, September, Oktober itu benar-benar luar biasa banget sampai masuk berita di mana-mana gitu ya kan. Nah, beradaptasi dengan apa nih kita beradaptasi gitu kan? Karena salah satu dari dampak krisis iklim itu adalah dengan sampah yang menumpuk gitu ya. So, kita bisa mulai dari memilah sampah dari rumah agar nggak berakhir di TPA. Kemudian menghemat air ya teman-teman. Maybe sekarang mungkin sudah banyak gitu ya tersedia air karena sudah musim hujan. Jangan lupa juga teman-teman kita harus menghemat karena kita nggak tahu di masa yang akan datang apakah masih ada air gitu ya kan. Kemudian menghemat listrik. Sesimpel teman-teman kalau misalnya pergi gitu ya mencabut semua colokan ataupun yang suka charger HP, chargernya belum dicabut dari colokan itu sebenarnya menghasilkan energi yang cukup banyak gitu ya. Dan menggunakan transportasi umum. Kemudian apalagi nih contohnya teman-teman. Yang kiranya teman-teman sebenarnya udah melakukan itu. Oh ternyata aku udah berperan ya gitu ya sebagai generasi muda. Apa nih contohnya? Selain naik transportasi umum, kemudian hemat air, ada lagi nggak dari teman-teman? Contoh-contoh peran yang sudah kita lakukan. Soal kayak apa nih? Tadi ada yang minum pakai tumbler gitu ya. Nah, itu juga teman-teman salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk bumi gitu. Kemudian mitigasi atau pencegahan gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan listrik tadi ya teman-teman menggunakan AC ramah lingkungan. Gimana ya AC ramah lingkungan gitu? AC alam maybe ya. Kemudian mengurangi pemakaian plastik dan lain sebagainya dengan cara apa tadi? Membawa wadah makanan sendiri, bawa tumbler atau cup. Sekarang udah banyak banget ya jualannya kayak cantik-cantik banget gitu. Nah, teman-teman bisa mengurangi sampah plastik dengan membawa tumbler gitu. Atau mau nongkrong. Atau masih ada yang gengsi nih teman-teman. Kalau misalnya lupa, it's okay gitu ya. Apalagi awal-awal, aku pun juga sering lupa ya teman-teman. Jadi kita biasakan dulu diri kita untuk hidup lebih ramah lingkungan. Oke, next Kak. Kemudian juga, nah ini adalah salah satu contoh-contohnya yang maybe teman-teman sebenarnya udah melakukan gitu ya. Boleh di next slide aja Kak. Nah, pentingnya peran volunteer di bidang lingkungan. Maybe mau tanya juga teman-teman di sini apakah semuanya divisi lingkungan atau ada divisi lain? Yang divisi lingkungan siapa aja nih? Atau belum dibagi gitu? Eh, hadir lingkungan, mana suaranya? Mana nih? Divisi lingkungan. Mana suaranya divisi lingkungan? Asik. Oke.
Nah, ini salah satu pentingnya kenapa ya teman-teman, bidang lingkungan itu nggak pernah terlupakan dari yang namanya pengabdian gitu ya. Selama pengabdian, ada banyak pengabdian, pasti ada divisi lingkungan ataupun apa ya, ekonomi kreatif gitu-gitu ya kan. Kemudian sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Karena teman-teman, sering aku bilang di awal tadi, ketika alam menjaga kita, eh, ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita gitu ya. Selain itu memberikan dampak positif tentunya terhadap lingkungan, pertumbuhan, perkembangan dan lain sebagainya. Pun teman-teman bisa membentuk personal branding teman-teman dari menjadi volunteer. Kita bisa membangun portofolio, oh ternyata banyak banget ya manfaat-manfaat menjadi volunteer. Lebih peka terhadap lingkungan, kemudian time manajemennya juga gitu kan. Teman-teman sudah meluangkan waktu untuk ikut pengabdian, jangan sampai disia-siakan saja gitu ya. Oke, boleh di next slide Kak Citra. Nah, bener banget ya teman-teman. Aku juga kemarin punya teman sebenarnya di pernah jadi volunteer juga di YATC. Tahun berapa ya? Udah lama banget waktu aku kuliah. Dan karena cerita dia juga, aku jadi tertarik untuk ikut kegiatan-kegiatan YATC luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong untuk YATC ini keren. Aku juga amazed banget untuk sharing sama teman-teman malam ini gitu ya, terkait dunia kevoluntiran. Aku ada beberapa juga ikut volunteer kayak Dompet Duafa, itu aku juga di divisi lingkungan. Aku juga pernah bikin apa ya, suatu project lingkungan juga, ngajar anak-anak SD gitu ya di suatu daerah yang berkaitan juga dengan lingkungan kayak cuci tangan, kemudian ngajarin bawa botol minum, sesimpel itu ya teman-teman, untuk kita mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak kecil. Hopefully nanti teman-teman juga ketika sudah di Banda Neira bisa mengajarkan hal-hal baik juga ya untuk masyarakat di sana gitu. Salam untuk mereka. Oke, menjadi relawan itu memang capek dan nggak dibayar, tapi ada kepuasan tersendiri dan bahagia tersendiri gitu ya. Apalagi melihat orang-orang di sana juga bahagia atas kehadiran kita gitu. Relawan itu tidak dibayar bukan karena mereka nggak berharga, tapi karena mereka tidak ternilai harganya. Sepakat apa sepakat nih untuk teman-teman volunteer? Sepakat. Oke, sepakat ya. Sepakat, sepakat. Oke, boleh di next Kak. Kayaknya udah mau hampir habis ya. Udah selesai. Oke, itu aja sih sebenarnya teman-teman yang mau aku sharing malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget, silakan. Thank you. Aku kembalikan ke Citra. Baik, terima kasih Kak Melta atas materinya yang wow, Masya Allah banget ya ini tadi banyak banget insight baru yang kita pelajari terutama untuk teman-teman divisi lingkungan nih. Nanti ilmu-ilmu yang sudah di-sharing oleh Kak Melta nanti bisa diterapkan juga ketika kita nanti di Banda Neira ya. Semoga ilmunya mampu terserap dengan baik dan juga nanti mampu bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik teman-teman, karena sesi materi sudah selesai, selanjutnya kita akan menginjak ke sesi tanya jawab. Kita akan buka satu termin terlebih dahulu kepada tiga penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Silakan teman-teman. Terutama dari teman-teman divisi lingkungan nih. Sekiranya ada mungkin terkait dengan proker apa aja sih yang udah Kak Melta lakuin seputar lingkungan. Mungkin nanti bisa sebagai ide dari teman-teman juga untuk dikembangin di Banda Neira atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain. Monggo dari teman-teman divisi lingkungan. Atau dari teman-teman yang lain. Nah, ini ada Kak, salah satu pertanyaan. Izin untuk membacakan ya Kak, karena tertulis di kolom chat dari Kak Zuliana. Izin bertanya Kak, mungkin agak nyeleneh. Apakah chill free itu termasuk cara untuk mencegah kehancuran lingkungan ya Kak? Baik, kepada Kak Melta mungkin langsung ingin dijawab Kak. Dipersilakan. Oke, wow, ngeri banget ya pertanyaannya Zuliana. Oke, thank you ya atas pertanyaannya. Apakah child free termasuk cara untuk mencegah kehancuran lingkungan? Sebenarnya gimana ya teman-teman? Aku jawabnya. Kalau menurut aku pribadi, kita mau child free atau enggak itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing gitu ya. Toh bukan kita aja nih yang apa ya, kayak
bakalan punya keturunan, tapi yang lain juga pun apa bedanya gitu kan, kayak kita mau cari atau enggak, lingkungan pun tetap, kalau misalnya memang dari manusianya yang belum bisa apa ya, hidup lebih bersahabat dengan lingkungan, ataupun jangan ini deh, jangan merusak aja gitu, jangan merusak lingkungan, dari sesimpel kayak jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya itu slogan yang sebenarnya untuk saat ini nggak berlaku lagi ya teman-teman, karena nggak cukup untuk kita membuang sampah di tempat sampah, itu hanya memindahkan masalah yang baru gitu. Jadi kayak masalah yang tadi dipindahkan ke sini gitu, itu bukan salah satu solusi, tapi jadi malahnya polusi lagi gitu kan. Untuk child free sendiri memang banyak pengertian-pengertiannya gitu ya kan. Banyak juga sudut pandang orang itu, tergantung prinsip masing-masing mau child free atau enggak. Kalau untuk berkaitan dengan lingkungan ya balik lagi ya teman-teman. Ketika kita memutuskan untuk child free, apakah hidup kita apa ya, sudah benar-benar bermanfaat untuk alam, atau kita sudah mengurangi hal-hal yang merusak alam, apakah tetap dengan hidup sebagaimana mestinya gitu kan. Pun ketika misalnya kita memiliki keturunan, kita mengajarkan hal-hal baik, ataupun kayak sudah menanamkan bahwasanya kita harus cinta lingkungan dan lain sebagainya, itu pun menurut aku sudah luar biasa gitu ya. Tergantung gimana cara kita menyikapi itu sebenarnya. Apalagi anak-anak muda sekarang gitu ya teman. Misal kita harus berperan nih untuk bumi gitu ya, untuk lingkungan. Oh kita harus bikin project ini, project itu. Jangan apa ya, bukan nggak boleh ya teman-teman untuk membuat project yang besar gitu kan. Sebenarnya nggak muluk-muluk teman-teman, ketika kita mau berkontribusi untuk lingkungan, sekecil teman-teman kebiasaan bawa botol minum sendiri gitu kan, kemudian menggunakan angkutan umum. Lebih-lebih kalau misalnya teman-teman bisa nge-influence teman-teman di sekitar mereka atau sekitar kalian gitu ya, baik itu di lingkungan keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Itu salah satu kontribusi yang luar biasa, apalagi kalau misalnya teman-teman eh, konsisten gitu untuk melakukan gaya hidup ramah lingkungan. Mungkin itu yang bisa aku jawab ya, Zuliana. Maybe kalau misalnya kurang nanti boleh tanyain lagi, atau bisa kontak aku juga boleh. Thank you. Baik, terima kasih Kak Melta atas jawabannya kepada Kak Zuliana. Apakah sudah cukup Kak atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, sambil menunggu jawaban dari Kak Zuliana, di sini ada satu lagi yang raise hand Kak, atas nama Kak Soleman Belu. Kepada Kak Soleman, dipersilakan Kak untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Kak. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soleman Pelu dari Maluku Kak. Eh, Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Putri ya. Nah, sebenarnya saya dalam program ini saya mengambil divisi pendidikan. Cuman selain kegiatan volunteer yang saya geluti di bidang pendidikan, saya juga salah satu relawan yang bergerak di lingkungan juga, tapi lebih fokus ke pendidikan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Putri ya, eh, tentang bagaimana sih dampak atau bagaimana sih upaya mengurangi dampak sampah di wilayah lingkup sekitar kita. Nah, jadi begini Kak, saya ingin cerita sedikit terkait dengan kondisi wilayah geografis di Banda Neira. Di Banda Neira itu kan seperti Kak Putri lihat ya di latar-latar layar kita itu Kak, itu kan di wilayah pesisir pantai. Dan seperti yang saya ketahui bahwa di wilayah pesisir pantai itu masyarakat itu sangat minim sekali edukasinya terkait